Masih ramai dalam pemberitaan adalah kasus tentang kelulusan saudara Bahlil Lahadalia. Ini adalah menyangkut soal disertasi, walaupun belum melakukan yudisium dan belum diwisuda, ternyata sudah ramai sekali karena kemudian timbul surat yang datang dari Jatam, Jaringan Advokasi Tambang, yang juga direspons, dan banyak protes di masyarakat tentang sidang yang dilakukan pada saudara Bahlil Lahadalia. Dan seperti apa? Ini menarik sekali. Kemarin baru saja 4 organ di UI kemudian memberikan press release dan mengatakan bahwa akan menangguhkan gelar tersebut dan akan segera menggelar sidang etik. Sidang etik kepada siapa? Yaitu kepada para ketua program, penguji, promotor, dan lain sebagainya. Dan juga bisa terjadi pada saudara Bahlil itu sendiri. Jadi akan ada pendalaman-pendalaman. Nah, menarik sekali di tengah-tengah itu juga kita juga membaca ada surat dari Jaringan Advokasi Tambang. Saya sudah menghubungi orang yang membuat suratnya, yaitu saudara Melki Nahar, Koordinator Nasional Jatam. Tapi beliau sedang berada di Flores, jadi belum berkesempatan untuk kita wawancari. Tapi nanti kita akan wawancara. Terima kasih telah datang di sini saudara Idewa Gede Karmawisana. Terima kasih. Anda adalah Kepala Lembaga Demografi UI yang namanya disebut di sini. Selamat datang di Breezy Cafe di Jakarta Escape Rumah Perubahan. Senang ada di sini, Prof. Baik, lembaga Anda disebutkan oleh Jatam, dan kemudian menimbulkan persoalan, ramailah kita di para guru besar. Jadi masyarakat resah, alumnus resah, karena mereka merasa kok saya disamakan, enak aja. Saya kan sekolah saya serius, sekolah saya juga berat, tidak gampang. Tapi sekarang timbul persepsi bahwa seakan-akan UI menjual gelar, seakan-akan mudah untuk mendapatkan gelar doktor. Ini juga keresahan tentu ada di para dewan guru besar. Ya, guru besar di Fakultas Ekonomi, di UI, semua resah. Dan bahkan guru besar di Indonesia. Ramai sekali. Tapi baiklah, sebelum lebih jauh saya bacakan dulu suratnya di sini. Satu paragraf saja disebutkan oleh Jatam di sini bahwa Jatam keberatan terhadap pencantuman nama Jatam sebagai informasi utama dalam disertasi milik Bahlil Lahadalia. Disebutkan di sini, Jatam hanya memberikan persetujuan untuk diwawancari oleh Ismi Askia yang sedang mengerjakan penelitian untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Sebagaimana ia memperkenalkan diri pada kami. Ia hanya menjelaskan sedang melakukan penelitian terkait dengan profesinya sebagai peneliti di Lembaga Demografi UI. Ini lembaga yang Anda pimpin. Ya. Adapun penelitian yang dimaksud berkaitan dengan dampak hilirisasi nikel bagi masyarakat di wilayah tambang. Apa yang bisa kita jelaskan? Ismi Askia ini benar adalah staf peneliti di Lembaga Demografi? Oke, jadi betul, Prof. Ismi atau Ismi Askia adalah asisten peneliti tidak tetap di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LD biasanya kami singkat. Dan seperti halnya juga peneliti tetap di LD, asisten peneliti tidak tetap itu juga sebenarnya bisa melakukan penelitian mandiri atau penelitian dengan lembaga lain atau institusi lain yang sesuai dengan minat atau tugas yang sedang dia peroleh, Prof. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang normal. Hampir semua lembaga ada peneliti tetap, ada peneliti tidak tetap. Betul. Kayak dosen aja lah. Dosen tetap, dosen tidak tetap. Begitu ya. Ada yang namanya Ismi Askia memang. Betul. Ini peneliti muda atau senior? Ismi baru bergabung dengan kami di LD itu tahun 2022, tahun 2023. Artinya sangat baru aja lulus kok. Dan makanya asisten statusnya. Lantas kalau dia tidak tetap artinya apa di situ? Yang jelas tadi ya dia tidak mendapatkan gaji tetap dari kami dan juga tidak memiliki tanggung jawab proyek yang permanen. Melainkan tadi on project basis, proyek-proyek tertentu atau kegiatan penelitian tertentu saja yang di-assign atau diberikan ke Ismi. Selain itu dia silahkan atau boleh memiliki hak untuk melakukan penelitian atau proyek dengan siapapun di luar LD. Terkait dengan penelitian untuk disertasi saudara Bahlil ini dengan mewawancarai Jatam sebagai sumber informasi, itu adalah penugasan dari sebagai proyek dari Lembaga Demografi atau di luar itu? Di luar itu, Prof. Oh, di luar itu? Sama sekali, karena jadi perlu kami tekankan atau kami tegaskan bahwa Lembaga Demografi tidak pernah dan tidak memiliki kegiatan penelitian atau proyek yang judulnya atau bahkan temanya nyerempet-nyerempet
hilirisasi, tambang dan sebagainya. Itu bukan konsentrasi bidang kami. Bukan area Anda ya? Bukan area kami. Tidak Areanya ngerti sama adalah soal sekali. demografi, Soal demografi, kependudukan, angka kelahiran, kematian, pernikahan, migrasi, perceraian, migrasi, perubahan pola penduduk. Betul. Daya beli masih oke lah, daya beli terkait dengan jelas keluarga, kita bahas, gitu ya. Penggunaan konsumsi apa masih ada hubungannya. Masih ada hubungannya. Tapi tambang tidak. Tidak. Kami nggak punya expertise di situ. Jadi dalam hal ini bisa kita katakan ISMI bekerja melakukan penelitian kepada siapa? Di kasus ini dia harusnya bekerja untuk tim riset yang memang mengerjakan topik tersebut. Yang kami duga atau kami ketahui sebenarnya adalah tim riset yang membantu atau mendukung kegiatan penelitian pengumpulan data untuk Pak Bahlil. Tapi di sini disebutkan bahwa atas nama lembaga demografi. Ya. Nah, dan surat Jatam ini. Nah, itu yang menarik mungkin sebenarnya karena kalau boleh klarifikasi dan juga mempertegas lagi, kami sudah bertemu sebenarnya dengan ISMI dan mengklarifikasi, meng-cross check informasi tersebut. Yang kami dapat informasinya dan juga bukti-bukti screenshot dari komunikasi yang diinisiasi oleh ISMI ke teman-teman di Jatam, ISMI tidak pernah sebenarnya mengklaim atau menggunakan nama LD sama sekali. Jadi dia tidak pernah ketika datang ke Jatam dia tidak mengaku bahwa dia peneliti dari lembaga demografi. Tidak, dan itu memang sesuai dengan protokol yang biasanya kami terapkan ke siapapun di lembaga demografi, bahwa kalau Anda melakukan riset atas nama lembaga di luar lembaga LD, ya monggo silahkan, tapi jangan tidak pakai kredensial LD istilahnya. Mungkinkah dia memakai surat palsu? Harusnya tidak, Prof, karena surat kami cukup spesifik. Dan tadi kembali bicara protokol, kalau LD yang melakukan kegiatan, LD yang melakukan studi, apalagi pengumpulan data di lapangan, kami biasanya menyertakan surat tugas ke tim peneliti kami. Dan selain itu juga ada informed consent yang akan kami minta ke responden untuk disetujui, ditandatangani. Dan yang terakhir yang penting, di surat tugas serta informed consent tersebut, kami juga menyatakan siapa kontak narahubung yang bisa dihubungi, dan biasanya itu adalah peneliti utama atau principal investigator dari kegiatan penelitian. Sehingga kalau Jatam kemudian merasa ini aneh atau tidak benar bisa menghubungi nomor itu. Betul. Ya. Oke, kalau dari mana Anda tahu persis bahwa ISMI tidak pernah mengaku dari lembaga demografi? Nah, karena dia petugas lepas ini, dari mana Anda tahunya? Jadi sebenarnya setelah surat muncul beredar Jatam, tadi hari Rabu itu ya kalau nggak salah. Saya sudah terima surat itu hari Rabu malam dari beberapa teman-teman yang lain yang cukup dekat dengan LSM yang ada. Kemudian hari Kamis tim manajemen di lembaga demografi kami melakukan diskusi, Prof. Meeting, karena yang jelas kami berpikir harus ada sikap, harus ada surat pernyataan, tapi kami nggak bisa langsung karena suratnya nggak ditujukan ke kita. Oke, caranya Anda panggil ISMI? Nah, kemudian kami panggil ISMI, itu kan hari Kamis kami rapat, hari Jumat pagi kami bertemu ISMI. Gitu. Nah, ISMI hadir dan juga kebetulan ISMI ditemani oleh tim peneliti yang seniornya terutama yang bertanggung jawab sebenarnya dengan kegiatan penelitian hilirisasi nikel ini. Hilirisasi nikel tersebut. Peneliti seniornya orang LD juga? Bukan. Oh, bukan? Bukan, sama sekali bukan. Dari luar? Dari luar. Dari luar Anda tidak kenal sebelumnya? Sebelumnya tidak kenal. Tidak kenal. Jadi ada seniornya bersama-sama menjelaskan. Ya. Dan di situ ISMI mengatakan apa? Ada 2 sesi, Prof. Sesi yang pertama kami ngobrol dengan ISMI dulu. Karena ini kami anggap beliau ISMI sebagai anggota kami, sebagai junior kami. Dan kita cross check dengan buktinya, beberapa bukti yang kami peroleh, misalnya contoh surat-surat yang digunakan. Kemudian khusus untuk Jatam, teman-teman Jatam, itu kami dapat screenshot komunikasi waktu ISMI pertama kali menghubungi teman-teman Jatam dan kemudian mendapatkan sesinya, hingga kemudian teman-teman Jatam sempat protes atau bertanya ke ISMI tentang hasilnya karena tiba-tiba muncul hasil wawancaranya itu di draft disertasinya. Itu beredar luas. Beredar luas. Gitu. Nah, tentunya di sana ada klarifikasi dari ISMI. Salah satu klarifikasinya yang penting adalah ISMI menyatakan dengan tegas dia tidak pernah sama sekali menyebut LD sebagai afiliasi atau lembaga yang mewakili dia. Betul. Tapi bagaimana Jatam bisa menyebut nama lembaga demografi? Dari mana Jatam tahu bahwa ISMI adalah dari lembaga demografi? Pertanyaan menarik itu, Prof. Kami juga bertanya seperti itu karena pertama karena ISMI belum jadi peneliti tetap, jadi masih asisten peneliti tidak tetap. Masih sangat muda ya? Sangat muda, Prof. Namanya nggak ada di website kami, tidak ada di daftar staf. Kami menduga
nama ISMI itu ditemukan atau diidentifikasi di salah satu publikasi kami yang sudah kami rilis juga di sosial media. Jadi ada salah satu penelitian tentang bantuan di Aceh, kami punya tim peneliti di sana dan ISMI adalah salah satu research support judulnya. Oh, nama dia mungkin. Jadi Anda menduga Ya, gitu? saya menduga itu karena itu yang paling clear dan juga kalau lihat di sosial media Ini itu dari, yang paling dari pengakuan sementara ISMI adalah tidak ada dan Anda sudah lihat chatnya tidak ada nama lembaga demografi kecuali nanti Jatam bisa menunjukkan. Bisa saja kan Bisa ada saja. percakapan yang tidak tercover di situ dan Jatam menemukannya. Bisa Kalau jadi. itu ditemukan berarti ada persoalan etik dong di situ. betul. Ada persoalan Tentunya etik. kami akan panggil lagi ISMI. Ini saya kira penting karena kami di Universitas Indonesia itu memang sangat menaruh perhatian pada ethics ya. Betul, Prof. Jadi tidak seorang pengajar yang benar, seorang akademisi yang benar itu tidak menjual lembaganya. Not for sale. Jadi menguji dengan kebenaran. Karena ini adalah bisnisnya kebenaran. Betul, ya. Prof. Mencari ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi ini penting sekali untuk kita dalami. Kalau persoalan etik pasti kita akan dalami. Tetapi kalau tidak ada ya orang juga harus dibela tentunya. Betul, ya. Prof. Oke, lantas kemudian jadi Anda sangat yakin bahwa ISMI tidak pernah menyebut lembaga demografi. Dan kemudian Jatam menemukan nama itu, dia terafiliasi dengan lembaga demografi walaupun bukan sebagai staf tetap. Ya. Oke. Apakah Jatam pernah menghubungi lembaga demografi? Bahkan media pun tidak pernah bertanya atau mengklarifikasi ke kami. Jadi itu yang aneh sebenarnya buat kami. Walaupun tadi kami bisa jawab semua, tapi betul teman-teman Jatam belum ada yang kontak ke kami sama sekali hingga hari ini. Saya ingin bicara keluar sedikit dari ini sebagai peneliti. Ini soal etika penelitian yang terus-menerus kita harus edukasi kepada masyarakat. Karena di banyak kampus banyak terjadi hal seperti ini juga ya. Salah satu yang dibicarakan publik dan menjadi concern publik dan juga menjadi concern kami tentunya adalah soal perjokian. Dalam ilmu manajemen itu kami selalu mengatakan gunakan tangan orang lain untuk mencapai tujuan, gitu ya. Tetapi dalam penelitian kita sangat berhati-hati seberapa jauh kita bisa menggunakan tangan orang lain untuk melakukan penelitian. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Karena banyak banget nggak bisa. Untuk penelitian disertasi harus kerjakan sendiri. Saya bilang, saya katakan tergantung. Dulu kalian bagaimana? Oh, saya kerjakan sendiri. Saya bilang sama dengan saya. Saya menulis disertasi, saya kerjakan sendiri, kumpulkan data sendiri. Saya rekrut beberapa mahasiswa, tujuan saya adalah sebagai admin, bantuin saya di lapangan seperti apa. Begitu ya? Itu kami lakukan seperti itu. Dan saya diwanti-wanti oleh promotor saya. Ya, ini lakukan tidak boleh begini. Protokolnya dia periksa detail begitu. Sekarang kelihatannya banyak orang yang tidak memeriksa protokol. Ya, betul. Itu banyak terjadi ya. Sepertinya seperti itu, Prof. Dibiarkan saja, cuman kuesioner Anda seperti apa diperiksa udah jalan. Padahal protokol ini kan penting sekali. Padahal pertanyaannya juga kadang-kadang sensitif, Prof. Harus Sensitif. dicek. Harus dicek, harus dites. Harus dites. Dites betul. dulu. Ada pilotnya makanya, Prof. Pilotnya. Uji coba dulu. Uji coba. Nah, itu protokol kami, Prof. Kemudian kita lihat orang mengerti atau tidak pertanyaannya. Salah atau tidak. Ada duplikasi atau tidak. Ada mana pertanyaan yang harusnya kita ajukan atau tidak. Yang mana yang harus kita buang. Apa yang perlu dilakukan? Bahlil ini adalah seorang pejabat publik dan bidangnya adalah dia adalah Menteri SDM. Sementara yang diteliti ini adalah bidang nikel, tambang. Tambang. Bidangnya dia juga. Apakah sebaiknya Bahlil sendiri yang melakukan wawancara? Itu kan ada kepentingan dan ada relasi kuasa kalau dia sendiri yang turun. Apakah dimungkinkan untuk menggunakan tangan orang lain? Bagaimana menurut Anda dari soal etika peneliti ini? Saya mungkin akan mendefinisikan berbeda antara joki dan tim peneliti ya. Sangat penting buat Pak Bahlil atau siapapun nanti, orang yang sebenarnya dekat dengan objek penelitiannya untuk mampu memisahkan diri. Sehingga orang kemudian kalau menjawab itu kan dia sesuaikan. Betul. Bias itu jawabannya. Itu kan artinya memang ada tantangan tersendiri untuk memastikan bahwa etika penelitiannya mampu memastikan bias baik si peneliti terhadap objek penelitiannya maupun sebaliknya itu tidak terjadi. Itu. Harus objektif. Harus objektif. Nah, makanya sebenarnya kalau saya pribadi mungkin melihat atau kita lihat pengalaman yang ada, penggunaan tim peneliti ini masih memungkinkan selama dia di-acknowledge, dinyatakan, disebutkan bahwa mereka, ya tadi seperti Prof. Renat juga, kalau ngumpulin data kan yang wawancara mungkin bukan kita. Kita punya teman-teman, punya asisten, punya tim peneliti, enumerator yang kita hire untuk mengumpulkan data. Itu di-acknowledge. Nah,
hasilnya kita yang analisis. Ya, kita yang menganalisis. Kita yang menganalisis, ya, betul. bukan mereka. Bukan mereka. Jadi, ya. nah itu. Jadi sampai di situ oke harusnya. Dan Jadi kita disclose dibantu kita oleh disclose. beberapa orang. Betul. Jadi nah itu dua hal yang mungkin kita perlu pisahkan. Ya. Misalnya seperti tadi kasusnya Ismi dan teman-teman yang tim yang melakukan ini sampai level tertentu menurut kami sebagai lembaga penelitian nggak ada masalah karena memang tugasnya mengumpulkan data. Tugasnya mencari informasi yang kemudian nanti dianalisis oleh si peneliti. Ya. Dalam hal ini adalah si pemilik disertasinya. Nah, jadi itu oke. Joki yang kami pahami atau yang kita lihat sebenarnya di luar sana kan orang membayangkan ada orang lain yang menulis untuk si peneliti. Ya. Dan sejauh yang kami dengar dan juga kami lihat buktinya, Ismi berhenti hanya sampai mengumpulkan data. Dan itu kembali sesuai dengan role, peran, protokol yang biasanya kami berikan ke para asisten peneliti yang sering kami tugaskan. Ada beberapa seniornya Ismi, tim leadernya yang juga datang mengklarifikasi tugas-tugas yang Ismi lakukan. Saya sering mengatakan bahwa sekarang ini memang banyak sekali orang yang sibuk mencari program studi yang friendly. Ya, ketika mereka menulis disertasi, pengen kuliah yang friendly. Friendly-nya bagaimana? Kalau perlu nggak perlu kuliah, riset aja. Oke. Padahal dia tidak punya latar belakang riset. Nah, sehingga harus belajarnya membuat riset, dan riset itu tidak mudah. Harus punya tradisi riset. Kalau tidak punya tradisi riset, ini makan waktu. Jadi hampir tidak mungkin memang diselesaikan dalam 3 semester, 4 semester. Walaupun itu memungkinkan, kecuali Anda jenius dan Anda adalah orang yang sudah terbiasa menjadi peneliti. Misalnya Saudara Dewa ini, kalau jadi peneliti ngambil doktor lagi, bisa lebih cepat di bidangnya lagi. Ya, tapi nggak 2 tahun sih, Prof. Tidak 2 tahun juga. Nggak 2 tahun, Prof. Gitu ya, itu pendapat Anda ya. Dan kemudian tentu saja orang juga misalnya mencari tempat yang friendly, dia juga menggunakan tangan orang lain. Saya tidak melakukan itu karena saya tidak punya duit. Ya, dan pada waktu saya tidak punya pekerjaan yang lain kecuali saya sedang cuti mengambil program doktor. Jadi saya punya waktu. Karena itu waktu saya nilainya 0. Jadi saya daripada saya keluarkan uang, tidak punya uang, lebih baik saya kerjakan sendiri. Betul. Tapi bagi pejabat tertentu yang sudah jabatan tinggi dan dia punya uang, tentu dia bisa membeli substitusi. Ya, yang dalam tanda kutip orang publik menyebutnya joki. Ya, kalau dia resmi itu adalah tadi tim peneliti dengan batas tertentu dan dia tidak mengerjakan semuanya. Betul, Prof. Begitu ya. Karena kita yang pembelajarnya. Dan ketika kita belajar, kita harus benar-benar menguasai ilmu itu. Betul, Prof. Itu yang seharusnya. Ini yang saya kira harus dikejar begitu ya. Oke, ada pelajaran lain yang bisa diambil? Integritas. Integritas. Nah, jadi tadi kan kita semangat tentang menjaga protokol, research, etik ya. Karena etika riset ini sebenarnya lumayan kompleks isunya, Prof. Makanya ada trainingnya khusus biasanya. Kami para peneliti, apalagi saya juga pernah ikut training-training seperti itu. Betul, sertifikasinya dan di ketat. Fakultas Ekonomi, lembaga demografi ini salah satu yang leading. Nah, saya pernah ikut pelatihan-pelatihan di lembaga demografi. Betul, Prof. Nah itu, tadi yang seperti Prof bilang, riset ini kita perlu kejujuran. Kita boleh salah, Prof. Tapi nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Jadi salah ini kita adalah pedoman kita yang dipegang oleh semua peneliti dan akademisi. Betul. Ya. Dan Jatam punya peran juga ya. Betul. Untuk kami mengapresiasi teman-teman Jatam ya. untuk menjadi pengingat tadi, menjadi reminder bahwa ya ada hal yang perlu kita pastikan, kita jaga terus. Dan ini membuat kami juga harus memastikan POB ya, pedoman operasional baku yang kami pertegas lagi. Terima kasih. Ketika ada kejadian itu, Anda kemudian merespons dan menulis surat. Kepada siapa Anda menulis suratnya? Dan mengapa Anda menulis surat? Ya, jadi pertama karena teman-teman Jatam menunjukkan tertujunya dari surat itu ke organ-organ yang ada di UI, petinggi kami yang tadi semua. Saya sebutkan ada kepada rektor, kepada Dewan Guru Besar, kepada Senat Akademik Universitas, dan juga kepada Majelis Wali Amanat. Demikianlah percakapan kami dengan Saudara I. Dewa Gede Karma Wisana, yang saya kira ini penting untuk kita pahami. Percakapan ini barangkali penting bagi saudara-saudara yang ingin mendalami atau mengejar program doktor di universitas. Ya, itu jalurnya adalah jalur studi. Kalau saudara mendapatkan doktor honoris causa, itu jalurnya adalah learning. Studi itu ada jalurnya adalah saudara belajar, ada silabusnya, ada risetnya, lakukan kajian, sampai kemudian diuji secara terstruktur dan dapat gelar resmi setelah beberapa semester. Learning artinya Anda mengerjakan dalam kehidupan, Anda
improve apa pengetahuan Anda yang Anda lakukan, Anda explore, Anda punya curiosity, Anda perbaiki, Anda menciptakan sesuatu yang baru, punya kontribusi, dan kemudian setelah beberapa tahun, mungkin juga puluhan tahun, kemudian orang melihat orang ini pantas untuk diakui. Kualitasnya sama seperti seorang yang berkualitas doktor. Learning by doing, itulah doktor honoris causa. Dan kita sudah lihat, apapun gelar yang didapat harus ada proses etik yang penting. Ada etika yang harus kita jaga. Dan ilmu pengetahuan bisa dihasilkan hanya karena kita pegang etika dan metode penelitian yang benar. Saya mengundang Anda untuk datang dengan melakukan ngobrol santai dengan saya di area ini di Jakarta Escape. Mari kita bicarakan apa yang kira-kira bisa kita lakukan bersama. Pada tanggal 17 Anda juga bisa datang. November ini saya ada ngobras pagi hari jam 11. Silahkan Anda juga bisa berbincang dengan saya bagaimana kalau kita ingin mengukuhkan dalam program pendidikan ini. Ya. Demikian percakapan kita, Pak Dewa. Terima kasih sudah hadir di sini dan memberikan penjelasan yang baik kepada publik. Ya. Stay relevant.